saya mengingatkan kembali kepada teman-teman ini tidak hanya keluar di S1, juga keluar di D3 terkait dengan fungsi manajemen yang POAK itu, planning, organizing, dan lain sebagainya, itu pahami saja. Dan mungkin nanti saya akan memberikan ada beberapa nih yang nanti kalau sudah masuk ke soal manajerial, mungkin nanti kita akan masuk ke yang di sosiokultural itu seperti apa gitu ya. Karena ada beberapa versi. Versi yang pertama sosiokultural seperti manajerial, versi kedua sosiokultural itu seperti setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nanti kita bahas trik-triknya kalau misalnya ada berbagai macam jenis yang bisa Anda temui, jadi mungkin nanti kita seperti apa sih triknya supaya apapun nanti yang keluar Anda sudah siap menghadapi dan triknya juga sudah paham. Ya. Nah, kemarin juga sudah ini juga sudah metode keperawatan dari mulai primer, tim, dan lain sebagainya juga harus menjadi bagian yang harus teman-teman pahami. Dan jangan lupa untuk level pencegahan. Saya ingatkan kembali, level pencegahan merupakan hal yang wajib Anda kuasai. Di mana dalam level pencegahan itu ada 3 level pencegahan. Yang pertama adalah primer. Primer, ya. Silakan ditulis. Primer itu adalah terdiri dari whole promotion. Promotion atau promosi kesehatan, ya, promosi kesehatan. Dan yang keduanya adalah adalah specific protection, jadi pencegahan spesifik. Kemudian yang sekunder terdiri dari penemuan early diagnosis atau penemuan dini, penemuan kasus ya, penemuan dan pengobatan dini dan pengobatan dini. Kemudian yang keduanya adalah disability limitation, pembatasan kecacatan. Ini wajib dipahami yang dari Levin ini. Kemudian yang tersier itu hanya rehabilitasi. Nah ini. Jadi misalnya kalau ada tindakan sekunder, pencegahan sekunder pada pasien eklamsi, berarti penemuan kasus, berarti screening orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang berisiko ya, pengobatan. Dan kemudian pengobatan kesehatan tentunya kita jangan sampai dia masuk dari masuk ke eklamsi. Ya, pembatasan kesehatan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Suaranya kecil ya? Bentar. Kalau di saya sudah gede ini, udah maksimal 100%. Ini bentar. Audio settingnya. Bentar. Nah, oke, bagaimana teman-teman? Sudah terdengar sekarang? Ini sudah saya levelnya tertinggi. Tertinggi ya. Ini levelnya sudah saya polin gitu ya. Sudah gede banget gitu ya. Oke, kalau gitu sudah settingnya sudah saya rubah barusan. Nah, mulai dari
Jadi itu teman-teman yang wajib dipahami oleh teman-teman semua, yaitu pencegahan primer itu health promotion, kemudian specific protection, dan sekunder adalah penemuan dan pengobatan dini, serta pembatasan cacatan, dan yang tersiernya adalah rehabilitasi. Itu sangat penting dipahami, karena kalau misalnya, ulangi pencegahan. Saya ulangi. Level pencegahan itu ada 3. Yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Contohnya adalah penyuluhan, pendidikan kesehatan, kemudian apalagi ya, bimbingan, konseling, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian health promotion untuk meningkatkan derajat kesehatan. Yang kedua adalah specific protection atau pencegahan spesifik. Contohnya apa? Anda menggunakan masuk ke wilayah airborne, ya, airborne yang melalui penyebaran melalui udara itu airborne ya. Itu Anda menggunakan misalnya APD level 3. Maka itu pencegahan spesifik. Orang kita menggunakan masker, orang-orang sudah disuruh menggunakan masker, itu juga pengobatan spesifik, pencegahan spesifik supaya tidak terkena dengan airborne ya. Seperti itu. Kalau misalnya cuci tangan juga specific protection. Karena kenapa jadi spesifik? Specific protection itu karena pencegahan yang sifatnya hanya mencegah satu penyakit. Contoh yang lain juga misalnya specific protection, imunisasi, dan vaksinasi. Itu juga merupakan bagian specific protection. Itu adalah primer. Kemudian sekunder Anda mesti terkena dengan screening sel free, screening sel mame, sadari, itu juga screening. Penemuan kasus secara dini, dan pengobatan dini. Jadi cepat diobati, maka kemudian menjadi yang keduanya adalah pembatasan kecacatan. Jadi orang tidak menjadi cacat akibat adanya penyakit-penyakit tertentu. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Setelah pencegahan kecacatan, maka yang orang-orang tersebut harus direhabilitasi supaya bisa melakukan fungsinya sesuai dengan kondisinya. Ya, yang paling optimal tentunya. Itu terkait dengan pencegahan. Contoh kasus misalnya, apakah pencegahan, misalkan kasusnya seorang laki-laki datang ke rumah sakit, dia dengan hipertensi, dengan berat badan 28, IMP-nya 28, kemudian pasiennya ataupun orang tersebut masih meminum obat secara teratur ya, Pertanyaannya, apakah pencegahan primer pada kasus tersebut? Tentunya karena dia hipertensi, maka yang primer itu bisa 2, yaitu pencegahan health promotion, atau misalnya kita memberikan bagaimana cara menurunkan berat badan, itu juga health promotion. Atau specific protection-nya misalnya bagaimana dia supaya tidak minum atau makan yang banyak mengandung garam, mengurangi aktivitas yang memang tidak terlalu berat-berat untuk dia, misal saja. Kemudian kalau penemuan kasus misalnya ada posyandu ya, posyandu PTM. Misalkan posyandu PTM tentunya adalah penemuan kasus dini dan pengobatan dini di sana. Kemudian ada pembatasan kesehatan yang enggak lah kalau di sana. Kecuali kalau misalnya orangnya sudah jatuh stroke, maka dia di pembatasan kecacatan, misalnya melakukan aktivitas, meningkatkan tonus otot lengan misalnya. Rehabilitasi tentunya dia bisa diajak jalan ya, diajak jalan untuk atau misalnya dilatih jalan kembali dan lain sebagainya. Itu penting. Oke, suaranya terputus-putus, apakah benar? Ada yang bilang suaranya terputus-putus.
Aman, Coach. Ditulis aja supaya nanti nggak lupa, rame. Cuma kalau memang aman, tulis aja aman ya di chat supaya nggak rame. Oke, itu level pencegahan. Jangan lupa karena itu bisa keluar di komunitas, bisa keluar di maternitas, bisa keluar di anak, bisa keluar di KMB, bisa keluar di jiwa dan lain sebagainya. Mungkin kecuali keluar di manajemen mungkin itu yang nggak keluar karena kasusnya beda ya. Itu untuk, nah ini di sini di kasus misalkan seorang kepala ruangan sedang menghitung kebutuhan. Kita ada istilah staffing, organizing dan staffing. Jadi kalau misalnya terkait dengan tenaga maka itu akan menjadi pengaturan staff, ya, pengaturan staff. Kita lanjutkan. Nah, ini konflik. Dari konflik juga ada orang-orang yang melihat ini misalnya seorang kepala ruangan memanggil dua perawat pelaksana yang sedang konflik. Perawat A mengajukan keberatan kepada kepala ruangan karena merasa beban kerjanya lebih berat dibanding perawat B. Nah, perawat B kurang terampil sehingga perawat A yang harus mengambil alih setiap tindakan keperawatan. Kepala ruangan menyampaikan akan mendiskusikan pada waktu yang akan datang. Apakah strategi penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala ruangan. Jadi kepala ruangan membiarkan orang berkonflik, ya biarin aja, sama dengan dia menghindar, ya sama dengan dia menghindar. Kalau akomodasi tentunya dia diambil, didudukan kedua belah pihak, diakomodir apa keinginan mereka. Kalau kerjasama tentunya mereka disuruh kerjasama, kompromi itu sama. Kalau kompromi itu tentunya si A kurang apa, pasti semua orang punya kelebihan dan kekurangan, maka si A kelebihannya apa, si B ditutup kelebihan tersebut untuk menutup kekurangan si B. Nanti si B kelebihannya apa, ditutup untuk mengurangi kekurangan si A. Itu namanya kompromi. Kompetensi beda ya, kompetisi mungkin ya. Kompetisi tentunya dibarengkan siapa yang lebih kompeten, memiliki kemampuan yang lebih dilombakan, intinya ya seperti itu. Jadi kalau ini kepala ruangan menyampaikan akan mendiskusikan pada waktu yang akan datang, artinya dia menghindar ya. Kemudian kepala ruangan menyampaikan uraian tugas ya. Uraian tugas perawat primer, perawat pelaksana siapa yang menjadi primer, tugasnya apa, itu namanya organizer. Kalau penyampaian uraian tugas itu mengorganisir. Tapi kalau misalnya siapa sebagai perawat primer, siapa sebagai perawat pelaksana itu staffing, ya. Siapa sebagai sekretaris, bendahara dan lain sebagainya itu staffing. Tapi kalau sudah uraian tugas itu namanya pengorganisasian. Beda ya. Kemudian, nah, kepala ruangan menilai bahwa perawat ruangan memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi sehingga kepala ruangan memberikan kebebasan kepada perawat untuk menyampaikan ide dan melakukan perubahan dengan metode asuhan perawatan yang telah berlangsung di ruangan dirasa kurang efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah apa? Kalau demokratis itu adalah si orang diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi keputusan itu adalah keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Tetapi kalau laissez-faire, dia si pimpinan itu acuh tak acuh. Ya udah, kalau terserah kamu saja lah. Yang malusnya kumaha orang Sunda itu. Baiknya gimana ya, terserah kamu saja. Baiknya gimana? Jadi dia tidak memiliki otoritas, tidak memiliki kemampuan untuk menilai mana yang baik, mana yang benar si pemimpin itu. Diserahkan semuanya kepada anggota. Bodo amat, yang penting saya percaya pada kamu, gitu, misalnya seperti itu. Ya,
dan diberikan otoritas untuk itu. Itu laissez-faire. Jadi apa ya? Cuek aja, bodo amat gitu, bodo amat. Seharusnya pemimpin bisa situasional, memang harus situasional. Sesuai dengan Johari Window, Anda mungkin sudah pernah baca Johari Window. Kalau orang yang memiliki kompetensi yang tinggi, ya dia dibiarkan. Tapi pada orang-orang yang memang harus di-hire, harus didorong, harus disemangati, tidak bisa menggunakan laissez-faire. Tetap mereka konsepnya, konsep kepemimpinan yang menurut di Indonesia aja lah ya. Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara kan, gimana ing majia mangun karso, ing arso sung tulodo, tuturi handayani gitu ya. Kalau di belakang dia mendorong, di tengah membangkitkan arsa, memberikan semangat, dan di depan meneladani. Jadi itu pimpinan, seorang pimpinan. Jadi ada kalanya pimpinan itu kita harus bisa menjadi role model, tapi juga kita harus bisa menjadi pendorong lokomotif, tapi juga kita harus bisa menjadi cheerleader, penyemangat dari grup kita atau kelompok kita. Nah ini juga sama yang di ruang anak terdiri 15 orang tenaga perawatan dengan 5 lulusan nurse, 10 lulusan diploma keperawatan, awal tempat tidur 20 tempat tidur, dan bor rata-rata 80. Ruangan ini menerapkan metode asuhan keperawatan. Apa metode asuhan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kenapa primer deh? Silakan ada yang bisa menjawab kenapa primer? Ada yang bisa menjawab kenapa primer? Silakan, boleh dibuka mic-nya. Boleh dibuka mic-nya. Dengan perawat yang sedikit ya dibanding tempat tidur. Ya. Silakan ada yang paham. Silakan dibuka, boleh Anda membuka min map-nya, boleh dibuka. Karena saya pernah memberikan MPKP. Silakan ada. Ya, PR kalau gitu ya. Dibuka min map-nya, PR. Halo. Ya, siapa yang mau ngobrol? Iya, itu primer dia karena 1:1, pasiennya 1, perawatnya 1. Yang mana? Yang ini ya? Iya, ya. Kemudian ada yang lain? Izin coach. Ya. Kalau menurut jenis MA apa model asuhan keperawatan profesional ini, perawat primer itu bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi dan koordinasi dalam merencanakan asuhan keperawatan bla bla bla. Terus jika perawat sedang tidak bertugas, kelanjutan asuhan keperawatan akan didelegasikan kepada perawat lain. Dengan orang-orang yang sedikit, jadi teman-teman yang lainnya bisa melanjutkan asuhan keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau yang saya baca di jenis MKP begitu sih. Ya benar, karena ya perawatnya juga sedikit, sehingga satu perawat hanya bisa memegang beberapa dibagi rata gitu ya. Karena nggak mungkin dalam satu shift kan, nggak mungkin semuanya satu shift kan, nggak mungkin. Jadi benar analisisnya. Jalan juga, tapi jangan lupa yang lain-lainnya, kata-kata kuncinya tolong dipahami. Kalau nggak salah saya sudah membuatkan itu. Nah, kemudian yang sini, Nyonya I ditunjuk untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi karena dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan dalam mencapai tujuan organisasi X. Apakah peran yang dilakukan? Tidak. Manajer itu berangkat berdasarkan SK yang sifatnya resmi, formal, itu manajer. Kalau misalnya memimpin, mengatur, mengelola organisasi, pasti itu formal. Tetapi kalau leader, itu non-informal. Biasanya informal. Misalnya di masyarakat, tetua adat, dan lain itu lebih cenderung ke informal. Ya. Jadi kalau dia disuruh ngobrolin organisasi, bahwa ini adalah seorang manajer. Manajer itu memiliki aturan, SOP, dan lain sebagainya, itu manajer. Tapi kalau leader, dia harus menciptakan
ya sendiri kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh leader. Nah, ya bedanya seperti itu. Kalau follower ya tentunya yang pengikut lah, ya. Kemudian pemasangan kateter. Pemasangan ini kateter merupakan yang termasuk tindakan yang sangat-sangat sering keluar. Jadi tolong dipahami dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi sampai dengan Kegel exercise, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Kapan dicabutnya dan lain sebagainya juga harus SOP-nya Anda pahami. Seorang pasien laki-laki berusia 67 tahun mengeluh tidak bisa kencing. Hasil pemeriksaan menunjukkan urin yang keluar sedikit-sedikit saat ditekan vesika urinaria terhadap balut teman. Balut teman seperti Anda memeriksa ASI tes, memeriksa kehamilan, itu ada balut teman. Jadi ada telapak tangan kiri dan kanan disimpan di pinggir-pinggir kiri dan kanan, nanti di tengah-tengah orang lain dan mengetuk. Nanti ada dituk sebelah kiri, itu akan terasa ke sebelah kanan. Jadi seperti gelombang cairan yang merambat, gitu ya, itu balut teman. Ada pembesaran prostat. Nah, di sini juga Anda harus paham bedanya hipertrofi dan hiperplasi. Di mana hipertrofi itu adalah pembesaran ukuran sel. Pembesaran ukuran sel dengan jumlah sel yang sama. Ya, pembesaran sel dengan jumlah sel yang sama. Tapi kalau hiperplasi adalah ukurannya sama, tapi jumlahnya yang bertambah. Itu hiperplasi. Dan di prostat ini adalah hiperplasi. Ya. Oke, kemudian tur ya, tours yang harus Anda lihat adalah tolong kalau misalnya cek kapan perdarahan harus berhenti, harinya hari keberapa, warna merah itu hari keberapa, itu harus Anda pahami sama seperti Anda misalnya perawatan pada pasien pasca nifas, misalkan yang rubra, albikan, lohea rubra, lohea albikan, dan lain sebagainya Anda harus sudah paham. Macam-macam lohea sudah ada, sudah saya siapkan. Kemudian ini, coba pahami, coba lihat begini, coba lihat begini. Kalau kasus itu kata ataupun paragraf pertama itu menunjukkan masalah utama, ya. Paragraf utama menunjukkan masalah utama, ataupun di kalimat pertama itu menunjukkan di mana masalahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang seorang pasien laki-laki berusia 43 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan urin sedikit, berat badan meningkat, bahwa berarti kita kalau ngomong keluhannya adalah urin sedikit, maka ini kita akan berbicara tentang eliminasi. Eliminasi berarti berbicara tentang cairan. Itu saja, berbicara tentang cairan. Berat badan meningkat, kita bayangkan kalau urinnya sedikit tapi BB meningkat. Dari mana peningkatan itu? Berarti ini sudah kelebihan cairan. Jadi keluhan utama itu bisa langsung merujuk kepada penentuan masalah utama. Jadi teman-teman tinggal dilihat masalah keluhan utamanya apa, nanti kita sudah bisa menentukan masalahnya. Coba perhatikan ke bawah, ada lab yang bisa digunakan sebagai rujukan lain adalah ada ureum. Ada ureum meningkat, otomatis itu sudah gangguan keseimbangan cairan berlebih gitu ya. Itu lebih mudah ya dalam menentukan jawaban. Jadi kalau misalnya otomatis kalau kita sudah melihat keluhan utamanya ada terkait dengan cairan atau eliminasi, maka kita sudah bisa mengeliminasi jawaban 3 jawaban. Gangguan penurunan nutrisi, risiko gangguan tergas kulit, risiko penyebaran infeksi itu sudah dihilangkan, sudah ditendang oleh kita. Jadi jawaban kita tinggal 2, yaitu keseimbangan cairan tubuh dan gangguan eliminasi urin. Itu kemudian tambah kemana? Tambahnya lanjutin lagi. Mual muntah,
kulit kering, nggak udah, itu kulit kering itu sudah tanda-tanda pada pasien-pasien yang mengalami gangguan di ginjal, berarti kelebihan. Apalagi ada urinnya meningkat, ya. Berarti sudah jelas bahwa itu adalah gangguan keseimbangan volume cairan. Nah, di sini, nah, coba perhatikan di sini apakah benar, jawabannya benar, apa yang yang hijau ini benar atau bagaimana, atau yang paling banyak. Nah, seorang pasien berusia 19 tahun datang ke rumah sakit dibawa temannya karena tidak sadarkan diri akibat tertabrak mobil saat mau menyeberang 1 jam yang lalu. Hasil pengkajian ada terdapat perdarahan hidung, memar, bagian temporal, laserasi pada wajah, pergelangan tangan, tekanan darah 130/90, frekuensi napas 28, frekuensi nadi 100 kali per menit. Hasil CT scan terdapat perdarahan subdural, tapi tidak dijelaskan apakah ada midline shift atau tidak. Kemudian apakah masalah keperawatannya. Nah, apakah yang hijau benar sekarang? Nah, sekarang kita kaji. Apakah benar ada gangguan pola napas tidak efektif? Nah, dari mana polanya? Apakah karena napasnya cepat, tachikardie, napas cepat itu? Tapi kalau di sini lebih cenderung kepada gangguan cerebral. Nah, kok pindah ya? Mana barusan kok pindah sendiri ya? Duh. Ada yang mindahin. Benar, teman-teman. Kok bisa ya pindah sendiri? Saya mana barusan? Bentar ya. Kok pindah ya? Nah, ini ya. Diam lu. Ada yang ikutan mungkin. Oke, di sini perhatikan di sini. Apakah betul gangguan perfusi perifer? Nah, yuk kita analisa ya. Kita analisa. Bedanya ya. Nah, di sini sudah jelas yang menjadi permasalahan adalah tanda pitanya yang cepat, yaitu nafas yang cepat ya. Kemudian beda, coba perhatikan. Perfusi jaringan perifer. Jadi perifer itu di mana? Coba. Kadang-kadang kalau misalnya perfusi jaringan cerebral, benar. Ini perifer ini. Jadi dalam hal tertentu pun kita harus jeli gitu ya, harus jeli dalam menentukan memilih jawaban. Ya. Di sini kan beda. Nah, ya pola napas tidak efektif, oke lah polanya terlalu cepat, polanya bisa masuk. Ya, ada tanyakan sampai sini teman-teman? Coach. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya option kedua, option B itu gangguan perfusi jaringan cerebral, benar. yang lebih tepat. Benar. Oke, karena ini perifer, jadi apa? Diagnosa keperawatannya yang diagnosa keperawatan kedua begitu, Coach ya? Iya, benar. Oh ya, siap. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Jadi hemat saya teman-teman jangan terlalu cepat pilihannya dibaca. Jadi saya bilang kemarin kepada teman-teman,
Memang kalau ada kelainan di cerebral, maka kita langsung perfusi cerebral kalau di otak gitu ya. Kemudian yang kedua, selama tidak ada gangguan di airway, breathing, dan circulation, itu yang diutamakan itu dulu ya, itu dulu yang diutamakan. Jadi kalau di sini adalah gangguan perfusi jaringan perifer, tentunya bukan cerebral kan. Jadi hal yang berbeda ya, begitu ya. Oke. Oke. Teman-teman ada yang tidak terdengar suara saya? Karena barusan ada juga yang tidak dengar suaranya yang tidak terdengar. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Ya benar, yang utama adalah ABC yang utama. Jadi kalau misalnya dia ngorok, maka yang utama kita adalah bagaimana membersihkan jalan napas. Kalau di sini kan memang ada kecenderungan, coba perhatikan di sini kasusnya, pasiennya ada perdarahan hidung, ada memar bagian temporalis. Pada saat kita melihat adanya memar, adanya gizas di daerah di atas clavicula, maka kita harus sudah curiga bahwa itu fraktur cervical, ya, fraktur cervical. Nah, fraktur cervical, apakah nanti ada perdarahan dan lain, peningkatan tekanan intrakranial dan lain sebagainya, tentunya ada muntah proyektil dan lain sebagainya sebagai bagian tanda-tanda. Kalau di sini kan tidak dijelaskan nih. Walaupun memang CT scan-nya ada perdarahan subural misalnya, itu sudah juga peningkatan menurut hukum Monro-Kelly bahwa di sini pasti ada tekanan intrakranial. Tapi tidak terkait dengan itu kan tidak ada, masalahnya nggak diangkat, itu masalahnya. Tetap walaupun dia misalnya terkait di masalah di otak tetap kan yang pertama airway dan kontrol cervical kan, itu yang penting. Jadi selama tidak ada kelainan di ABC, maka yang utama adalah gangguan perfusi cerebral. Itu gambaran untuk di ujian tuh ya. Gambaran untuk di ujian. Kalau di teori silahkan Anda selesaikan secara teori. Ya. Halo coach. Ya. Ya. Ini coach, berhubungan dengan kasus ini coach. Ada kasus kemarin itu yang pasang neck holder itu kemarin coach. Yang saya baca kasusnya coach ya. Ya. Seorang laki-laki mengalami kecelakaan tunggal terjatuh dari motornya. Korban dalam kondisi tidak sadarkan diri. Helm terlepas tali kepala korban, terdapat jejas di leher, terdapat luka terbuka di area temporal, dan tulang ramus ulna tampak menonjol dengan perdarahan cukup aktif. Tensi 90-50, nadi 120, RR 29. Nah, pertanyaannya kemarin itu pada kasus sebagai petugas kesehatan yang pertama kali datang ke lokasi, apakah yang harus Anda lakukan? Jawaban kuat kemarin itu memasang neck holder, coach. Apakah kita mengesampingkan ABC dulu? Pertama, ya. Neck holder kalau di ABC itu kan yang pertama airway plus ada kontrol cervical. Ya kan? Itu di A itu. Oh, masih di poin A itu, Bu? Masih di poin A. Baru kemudian breathing. Baru kemudian circulation. Neck holder itu adalah salah satunya untuk mencegah adanya perpindahan tidak lurus itu ya di leher itu tidak lurus, tulang belakang yang nggak lurus. Jadi neck holder itu termasuk kontrol cervical ya masuknya. Jadi makanya nanti tindakannya ada logrol kan, ada logrol nanti. Kenapa? Supaya si alignment ataupun si porosnya tulang belakang itu menjadi tidak rubah. Ya. Itu bagian. Jadi airway plus kontrol cervical, baru kemudian breathing, baru kemudian circulation. Clear ya bro? Clear ya? Clear coach, clear coach. Oke. Thank you. Revisi mana-mana. Baik, bentar. Sebentar. Seorang mengalami kecelakaan tunggal, terjatuh motor, korban kondisi ledakan helm terlepas kepalanya, terlihat jas leher.
terdapat luka terbuka, tulang radius. Oke, salah. Benar. Dalam petugas kesehatan yang tetap saya ulangi berarti ya. Saya supaya tidak salah. Saya pikir tidak ada D. Berarti tetap masih D ya, bro. Masih D. Ya, seperti kemarin saya salah nih. Sudah saya revisi ya, kalau nggak salah ya. Oke, D. Jawabannya D ya. Kecuali kalau memang tidak ada D, berarti masuk ke C. Clear ya? Berarti tetap prioritaskan yang ABC. Bebaskan jalan napas dulu, Bos. Bebaskan jalan napas. Oh iya. ABC. Clear ya? Oh, oke, Bu. Oke, Coach. Airway dulu. Airway dan kontrol servikal. Pakai dan ya. Pakai dan. Pak Eris atau Bu Eris? Pak Eris, airway dan kontrol servikal. Coba nanti kita cari ini ya sumbernya ya. Itu sepanjang pengetahuan saya seperti itu. Berarti keliru, Coach, kunci jawabannya kemarin, Coach. Dan sudah diluruskan kalau tidak salah. Oh, ya gitu ya, Coach. Okay. Ya, makanya saya tanya tadi, Coach, bingung saya jadinya, Coach. Oke. Yang pasti di ABC itu di airway dulu. Kita pasti urutannya DR ABC ya. Untuk trauma itu DR ABC. Jadi yang pertama tentunya adalah kita kontrol airway plus airway dan plus kontrol cervical. Kemudian yang kedua breathing, yang ketiga ada circulation. Itu yang paling utama ini di sana. Ya, clear ya? Oke, Coach. Kalau misalnya kita lihat di sini, baru di sini ya di tulisan ya. Mana? Ini kalau kelihatannya coba lihat, perhatikan teman-teman. Di sini terdapat jejas di leher. Jejas di leher itu artinya sudah di atas klapikula. Itu sebagai salah satu tanda adanya fraktur basis kranii. Jadi tetap bahwa kita ABC-nya, airway-nya berarti jaw thrust ya, jaw thrust. Kemarin kalau nggak salah, kalau misalkan jaw thrust tidak bisa, maka slide head tail chin lip. Slide itu sedikit gitulah, sedikit head tail chin lip-nya, jadi tidak terlalu keras gitu ya, jadi slide head tail chin lip. Jadi tetap bahwa karena di sini sudah ada jejas di leher, terdapat luka daerah temporal, itu kita harus wajib curiga adanya fraktur basis kranii. Ya, kalau dilihat dari kasusnya, ya, kasusnya. Nah, ini berarti tindakannya kita harus menggunakan log-raw, ya, menggunakan log-raw. Dengan di mana log-raw itu bisa sebenarnya harusnya 3 orang norma, tapi di buku-buku mengatakan boleh 3-5 orang ya. Terserah gitu ya Anda menggunakan yang mana. Tapi kalau saya biasanya menggunakan bahwa di badan itu 3 orang, di kepala 1 orang, biasanya 4 yang kita gunakan. Jadi yang satu untuk mempertahankan lurusnya tulang belakang supaya tidak benar-benar patah. Karena kalau patah, apalagi di sini, misalnya ada terjadi herniasi. Kalau patah terjadi herniasi itu menyebabkan pasien henti napas dan henti jantung, itu lebih bahaya. Makanya kalau pada pasien-pasien stroke, pada pasien-pasien dengan trauma, biasanya juga ada gangguan irama di jantungnya ya. Begitu teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun datang ke rumah sakit dibawa oleh temannya karena tidak sadar diri akibat tertabrak mobil pada saat menyeberang 1 jam lalu. Nah, kemudian hasil pengkajian terdapat perdarahan hidung, memar pada bagian temporal laterasi wajah yang tadi ya, kanan darah 130. CT scan terdapat perdarahan subdural, apakah masa perawatan yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini gimana ceritanya? Nah, ini yang benar yang mana? Pola nafas tidak efektif atau gangguan perfusi? Tadi sudah ya?
Karena bukan perifer, bukan cerebral ya. Berarti tetap pola nafas. Sudah. Sudah ya ini. Nah ini. Seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kaki dan tangan kiri tidak bisa diangkat. Itu udah jelas bahwa ada gangguan di persyarafan ya. Bicara tiba-tiba tidak jelas, sudah jelas. Persyarafan berarti bermasalah di persyarafannya. Suara stridor. Nah itu menjadi kunci. Ada suara stridor itu jalan apa? Kemudian GCS kurang 8, kurang dari 9 itu sudah indikasi melakukan intubasi. Kurang dari 8 ke bawah itu intubasi itu sudah boleh dilakukan. Apalagi ada stridor. Berarti kita bukan lagi memberikan oksigen karena yang bermasalah ada stridornya. Berarti kita bebaskan jalan nafasnya dulu dong. Berarti karena di sini tidak ada yang lain, maka kita menggunakan oropharyngeal airways. Bukan lagi oksigen. Berarti jalan nafas dulu yang diurusin dulu. Ya, itu. Oke. Selanjutnya mana? Nah, silakan. Kira-kira masalah keperawatannya apa, teman-teman? Silakan dibaca dulu. Masalah keperawatannya apa? Silakan ditulis masalah keperawatannya apa. Oke, saya cek apa masalah keperawatannya. Hipertermi. Apa alasannya menentukan hipertermi? Silakan diketik. Alasannya kenapa kita harus mengangkat diagnosa hipertermi? Silakan diketik. Kapan kita menentukan bahwa hipertermi itu kapan? Jika hipertermi, kalau di ujian, hipertermi diangkat jika suhu tubuh di atas 38,5. Nah, itu betul tuh, ada yang betul tuh. Mengatakan berarti kita hipertermi. Jadi gampangnya gini teman-teman, gampangnya. Kalau ada perubahan atau ya data tidak normal pada tanda pita dan tanda kardinal. Tanda kardinal adalah tanda pita plus nyeri. Itu tanda kardinal. Jadi kalau ada perubahan pada itu, tanda pita, maka utamakan dulu. Contoh napas cepat. Nah, napas cepatnya kenapa? Suhu tubuh. Kemudian apa lagi ya? Tensi tinggi dan lain sebagainya. Itu karena di sini hipertermi, maka yang terkait dengan hipertermi itu yang mana, gitu ya? Ya gitu. Jadi kalau harusnya memang kalau memang ada karena pasiennya ada keluarnya itu kejang, berarti kan kejang tidak terjadi. Tapi kan di sini tidak ada terkait dengan kejang. Yang ada adalah hipertermi, terkait dengan hipertermi. Itu ya. Maka jawabannya adalah suhu tubuh menurun dalam batas normal. Kemudian, seorang pasien perempuan dirawat di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, pasien mengalami appendicitis. Dokter menyarankan pasien segera dioperasi karena mungkin akan terjadi perforasi. Hasil pengkajian, pasien menyatakan nyeri abdomen, mual, dan tidak nafsu makan.
tidak bisa berdiri, takut dioperasi dan cemas akan penyakitnya. Ibunya meninggal setelah operasi kanker payudara. Tekanan darah 110/70, prevalensi 20 kali per menit, prevalensi nadi 104 kali per menit, suhu tubuh 39. Apakah data subjektif? Data subjektif artinya, nah ini masih ada yang salah ya. Yang memang nyeri itu data subjektif. Sama, tetapi kalau di masalah kecemasan terkaitnya ya, terkait dengan masalah kecemasan. Kalau masalah kecemasan berarti takut dioperasi dong. Masa mengatakan suhu pasien tinggi? Jadi tolong dipahami apa itu data subjektif, data objektif. Data subjektif adalah yang diucapkan oleh pasien. Kalau data objektif itu yang bisa kita ukur. Tolong dipahami, jangan sampai salah ya. Sampai salah. Kemudian itu, nah ini juga aku berus, kemarin saya sudah bilang bahwa Anda harus paham untuk kuberus. Ada yang tujuh, ada yang 5, ya terserah nanti Anda dapatnya yang mana ya, yang mana. Nah, karena di sini adalah dari yang 5, maka marah itu, kalau coba kita baca dulu. Pasien itu kanker stadium 4 itu sudah masuk ke palliative care. Setelah diberitahu tentang penyakitnya, pasien tersebut mengatakan ingin pulang ke rumah dan mengatakan dokter itu salah mendiagnosa. Artinya dia menolak, dia menyangkal bahwa dia memiliki stadium paru kanker paru stadium keempat. Dia menyangkal. Bukan tawar-menawar. Kalau tawar-menawar contohnya misalnya, andai saya kemarin nggak pernah minum atau makan atau minum nggak ngerokok, maka saya tidak akan kanker paru, gitu ya. Itu tawar-menawar. Kalau depresi udah jelas, pasien tidak mau makan, tidak mau minum, pasien menyendiri dan lain sebagainya. Marah ya pasti menyalahkan siapapun yang ada. Gara-gara si A, gara-gara si B, maka saya seperti ini. Itu marah. Ya. Kalau penerimaan yang bukan itu, ya udah ini sudah takdirnya saya, takdir hidup saya, ini sudah garis tangan saya, itu sudah menerima. Beda ya. Kemudian ini selalu yang menjadi masalah selalu saja salah di riwayat obstetrik, di riwayat objektif. Silakan ditulis, Seorang ibu sekarang hamil yang ketiga dengan satu anak berusia 6 tahun yang sekolah di TK, misalnya sekolah di TK. Ibu tersebut mengatakan untuk kehamilan yang keduanya dia abortus pada usia kehamilan 28 minggu. Ya, abortus ya, ataupun keguguran 28 minggu. Bagaimana riwayat obstetriknya? Silakan ditulis. Nah, kan masih ada yang salah tuh. Oke, saya tulis ya, teman-teman. Hamil ketiga. Oke. Abortus atau keguguran usia 28 minggu. Nah, kehamilan kedua di K2. Kemudian anak 6 tahun. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini yang jadi masalah di sini nih, selalu keliru di sini.
Kalau lebih dari 20 minggu itu masuknya tidak pada A, tapi pada P. Ya. Kalau kurang dari 20 minggu, kurang sama dengan 20 minggu, itu masuknya ke A. Sehingga kalau kita lihat dari kasus di sini, jadi riwayat obstetrik-nya menjadi G3, P2, A0. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tolong biasanya keluar tuh kalau yang kayak gitu. Nah, ini Mas Bu Elok itu pahami. Ya, Bu. Ya 22. Nah, kan 20. 22 ya, sorry. 22. Nah, 22. 22 ya. Jadi kalau besar lebih dari 22 minggu, itu masuknya ke P. Kalau kurang dari 22 minggu, masuknya ke A. Bukan 20. Lupa juga saya ternyata. Malu. Habis ngegas. Oh, ini Mas Mr. Ando, ini gimana ceritanya? P2, G3, P2, A0, L1, apa maksudnya? L1. Nah. Oke. Itu ya. Sorry. Ini kurang oksigen. Minum dulu dah. 22 ya. Bukan 20. Kalau masanya bayi 20 minggu tapi bayinya meninggal. Ya, emang kalau bayinya pokoknya kurang dari 22 itu dianggap abortus aja. Kalau hitungan ini kan kita ngitungin tentang riwayat obstetrik itunya. Ya. Clear ya? Oke, jangan lupa. Ya mau L2 atau L1 ya. L2 yang hidup, L2 hidup Kak, oke. Live ya. Oh, L2 hidup. Oke. Silakan kalau pakai L, yang silakan kalau di sini nggak pakai L ya. Oke. Nah, kalau di sini coba perhatikan Anda ada 160/100 UD muka ekstremitas hasil laboratorium diagnosis prautama resiko terjadinya kejang berhubungan dengan itu ya. Itu kalau pasiennya ini kan masih pre-eklamsi, jangan sampai nanti resiko lebih parah dengan kejang, punya kejang jadi eklamsi. Nah ini G3P1A0. G3P1A0. Kemana yang satunya lagi ya? Ini di sini kemana soal satu lagi ini orang? P3, P2 nih. Ini satu ini hilang nih. Ada yang janggal nggak dari soal ini? G-nya 3. P-nya 1. Yang satu lagi P atau A gitu. Ada yang hilang ya. Anaknya hilang. Ya bisa jadi G2 ya, kalau misalnya hitungnya G3 berarti ada anak yang hilang. Anak hilang. Ya kalau G2 benar G2. Kalau G3 ada yang hilang. Maklum. Oke, 28 minggu. Oke, kita hitung-hitungan sampai di sini nih, hitung-hitungan. TFU tinggi pundus uteri berapa ya? Tinggi putus uteri 20 deh. 20 cm. Berapa usianya? Dalam minggu.
Berapa? 20, berapa minggu 20? 23, 22, 20, 87. 20 kali 8 berapa? 160. 160 dibagi 7. 160 dibagi 7. Nah, yang itu gampangan hitungnya. Oke, kemudian kepala janin belum masuk PAP, berarti itu Leopold keberapa? Sudah dilakukan pemeriksaan Leopold keberapa? Menentukan masuk atau tidak masuknya ke PAP Leopold. Leopold 3. Kalau Puka dan Puki, Leopold. Puka Puki 2. Oke, udah pada pinter. Sudah sip lah. Kemudian kenapa itu pasiennya? Kenapa itu ada penurunan HB pada orang-orang yang pada orang yang hamil? HB, kenapa? Ada hemo, namanya apa? Penurunan kadar HB pada orang-orang. Hemodilusi ya. Karena penambahan cairan yang menyebabkan pengenceran dari darah, menyebabkan HB-nya turun. Oke, kemudian ini darah keluar berwarna merah segar dan semakin banyak suami cemas dan kedua istrinya. Didapatkan kehamilan 28 minggu dari hasil pemeriksaan didapatkan terus tidak teraba keras dan tegang, tidak nyeri, kepala janin belum masuk PAP, HB sekian, berarti apakah diagnosis perawatan utama? Ini berhubungan apa ini? Jadi kalau kita belum bisa menentukan apakah nanti plasentanya, kalau dilihat dari sini nggak ada yang kaitannya dengan plasenta, apakah plasenta previa, plasenta apa, kalau solusio dan lain sebagainya kita nggak ngerti ya, tidak ada kasus. Oke, mana ini? Sekarang tanggal kunjungan. Ini udah ada tuh. Nanti kita dihitung-hitungan ya, hitung-hitungan juga. Lanjut ini. Oke, nomor selanjutnya. Ini sama, darah segar semakin banyak, hasil pemeriksaan tidak teraba, berarti gimana kita kontrol perdarahan pasiennya? Kontrol perdarahannya gimana nih ceritanya? Bisa dengan menggunakan obat, memberikan obat-obat yang bisa mempengaruhi perdarahan ya, dengan vitamin K gitu ya, dan lain sebagainya. Ini solusio atau apa ini? K yang K. Tiga hari yang lalu melahirkan anak 2.800 gram, setelah pulang ke rumah keluar darah dari Ibu tolong Bu Fitri jangan coret-coret dong. Setelah pulang ke rumah, darah dari vagina, perut sakit dan tegang, keluarga membawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan darah dan ada dari vagina warna kehitaman, cairan lebih dari 500 cc, jadi turun lemah, cepat, pucat, berkeringat dingin, ekstremitas atas dan bawah dingin, kuku, klien, tampak pucat. Apa penyebab kondisi tersebut? Penyebabnya itu memang betul perdarahan, tapi mungkin yang dimaksud di sini kenapa kira-kira ada perdarahan? Ini kan perdarahan, dalam perdarahan. Berarti yang kalau yang plasenta yang tertinggal itu apa namanya?
plasenta yang tertinggal. Sehingga kita harus memeriksa kotiledon. Kotiledon kan ada berapa minimal kotiledon? Sisa plasenta. Kotiledon ada berapa? Masih ingat? Ya, sisa plasenta namanya apa? Mau ujian P3K, Dek. Sosio plasenta ya, ada ya plasenta yang ketiga. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, K. Ya, ini masih bisa teman-teman, ini masih bisa dikerjakan oleh teman-teman. Saya linknya masih di materi umum, silahkan kalau ada yang masih mencoba. Ini baru 551 orang yang mencoba. Silakan kalau ada yang mau mencoba lagi, ini masih dibuka kok. Malah Anda bisa masuk ke materi kunci, grup materi umum. Anda bisa dari mulai bulan Februari Anda bisa latihan terus-menerus. Yang di sini sudah ada yang mendapatkan jadwal ujian? Belum, Coach. Belum ya? Ada Belum. Ada teman-teman yang katanya tanggal 13, tanggal 14. Ada yang sudah japri ke saya tanggal 13, 14. Tapi yang lainnya belum. Silakan pantengin aja di BKD-nya. Ya. Silakan cek sendiri supaya Anda siap-siap. Seragian belum, yang lain belum. Perkiraan sesuai jadwal, kata admin ya, perkiraan namanya perkiraan. Sekarang tanggal 3, berarti 3 hari lagi ya. 3 hari lagi. Berarti saya hari Senin tidak bisa untuk hari Senin, mungkin Senin malam kita mulai. Saya tidak akan memberikan kasus lagi mungkin Senin malam. Kita akan mereview mulai Senin malam ya. Mulai Senin malam kita review materi-materi yang penting. Saya akan membahas tentang FR ataupun materi-materi yang keluar tahun kemarin. Hari malam Senin ya. Karena paling malam hari Seninnya saya hanya bisa mengeluarkan Zoom nanti malam, Senin malam aja. Zoom tidak keluar, Senin sore tidak keluar. Keluarnya Zoom kita Senin malam. Senin malam kalau kuis saya akan keluar. 9 malam masih waktu kita 19. Saya akan membahas tentang bisalah nanti kita urutkan apakah SOP, apakah nanti. Tapi untuk Senin malam saya lebih fokus kepada FR tahun lalu ya, lebih fokus pada FR tahun lalu. Iya masih IWS bisa lah kita selipin nanti. Hari Minggu masih ada TO. Tapi hari Minggu saya tidak mungkin memberikan Zoom karena hari Minggu besok saya di Ciamis memberikan offline kepada teman-teman di rumah saya Ciamis. Ciamis ya besok ya, yang Ciamis Bu Rita. Ciamis ya besok ya. Minggu saya nggak tahu untuk NES atau untuk D3. Karena Senin banyak ya, siap. Nanti kita bahas ya. TO di-share di grup umum? Iya, di-share di grup umum loh. Biasanya juga di grup umum kok. Selasa ada yang ujian. Buset dah, Selasa ada yang ujian. Makanya hari Kamis, hari Senin kita refreshing. Hari Senin kita malam kita refreshing ya. Tryout hari ini ya. Hari besok kan tryout. Besok tryout. Jadi siap-siap saja hari malam Senin malam. Kata orang ibu kota negara tuh, pengumuman tanggal 4, tanggal 5. Oke, siap. Refreshing dari mulai ini FR tahun lalu.
termasuk juga manajerial, kita refreshing, tip dan triknya, kita refreshing. Jadi semua besok malam Senin kita refreshing materi-materi apa yang Anda harus lakukan supaya dapat nilai yang tinggi, itu harapan kita. Jadi mungkin silakan teman-teman yang belum, kalau wawancara gampang. Wawancara hampir mirip karena di kita ada dua materi. Materi itu sosiokultural, saya tidak tahu nilai. Besok bagi yang pernah ujian, tolong saya kabarin bagaimana di ujian itu, apakah sosiokultural itu memang setuju, sangat setuju, ragu-ragu dan lain sebagainya, atau memang seperti di manajerial. Mohon diinfokan ya, mohon diinfokan. Kalau wawancara nanti pasti karena terkait dengan integritas dan etika, maka kita akan mendalami apa itu integritas, apa etika itu apa, sehingga bagaimana memilih yang bagus itu seperti apa. Besoklah hari Senin atau hari Selasa, nanti. Kalau hari Selasa saya sudah bisa, insya Allah bisa pagi, ya. Pak Kisbullah, untuk ini untuk apa Pak Kis? Sosiokultural ya Pak Kis? Yang setuju sangat, tidak sangat, ya sosio, oke. Mudah, insya Allah mudah. Saya berikan triknya besok. Ya, saya biarkan triknya besok. Tenang. Oke. Dan itu dari TikTok lagi. Oke deh. Walaupun dari TikTok, kalau memang itu informasi kita ambil. Nanti besok trik-triknya kita berikan ya. Trik-triknya bagaimana supaya nilainya tinggi. Ingat, jam 19 hari Senin. Jangan lupa. Uji kisi-kisi sampai saat ini belum ada ya, kisi-kisi. Minggu jadwal tryout. Teknis sudah. Besok siap kita bahas. Masih ada yang nanya jam berapa? Hari Senin pukul 19. Awas kalau ada yang nanya lagi. Ya, kalau wawancara oke lah, gampang. Oke, kalau begitu thank you Mas Kisbullah. Nanti kita saya buatkan soalnya. Gampang kok, insya Allah. Udah. Halo Coach. Ya. Ya. Bisa nggak Coach? Ini kan sudah mendekati ujian Coach. Bisa nggak Coach? Ini permintaan ke Coach. Dibuatkan PDF-nya rangkuman teknis, sosial kultural, wawancara, dan manajerial. Bisa nggak Coach? Akan saya coba ya. Saya coba kalau walaupun tidak PDF, di map, mungkin di map yang nanti akan saya tampilkan pada hari malam Senin ya. Akan saya tampilkan sebagai ringkasan. Tentunya ringkasan apa yang harus Anda kuasai, nanti catatan-catatan saya yang diberikan ya. Ya Coach. Artinya, ya Coach, buat rangkuman yang menurut Coach benar-benar keluar itu saat ujian Coach. Oke, siap. Oke, siap. Ya Coach, terima kasih Coach. Sama-sama. Terima kasih Pak, doakan kami lulus Pak. Amin Bu, saya doakan semuanya lulus. Ingat Ibu, kemarin saya jelaskan bahwa Bapak Ibu harus mendapatkan nilai yang tinggi. Kemarin juga masih ada yang bertanya berapa jumlah soal untuk teknis. Teknis itu soalnya ada 90 dan Bapak Ibu harus benar di atas 73. Ya, 73. Amin. Kemudian Amin, untuk ya Allah. Saya struktural selama ini Pak, pusing. Amin. Oke, kita tutup dulu ya. Ininya apa? Mic-nya. Kemudian yang harus, walaupun Bapak Ibu nanti ada afirmasi, tolong dimanfaatkan. Jadi teman-teman yang punya afirmasi jangan sampai terlena, karena bisa jadi nilai orang-orang yang baru belajar, yang otaknya cerdas, itu bisa nyalip kita yang memiliki afirmasi. Ya minimal yang afirmasi kan sudah kerja minimal 2-3 tahun gitu ya. Jadi sudah
lupa lagi boro-boro yang sudah 3 tahun, yang baru ujian kemarin aja kita sudah lupa gitu. Apalagi kita gitu, yang sudah sibuk dengan urusan berbagai mulut. Tapi jangan sampai dengan adanya afirmasi Bapak Ibu jadi lengah. Kemudian juga harus dimanfaatkan. Kenapa tahun depan itu afirmasi belum tentu ada? Kalau kita lihat dari penjelasan dari BKN, afirmasi tahun depan tidak ada. Itu pahitnya tidak ada. Kalau tidak ada, berarti usia dan lain sebagainya sudah tidak bermanfaat. Jadi mau tidak mau, tahun ini harus bisa mengisi. Apalagi Bapak Ibu yang melamar di tempat kerja masing-masing, itu jangan sampai tersilih atau tergeser oleh orang yang baru. Itu kan dalam tanda kutip udah dapat afirmasi lagi, tergeser lagi. Itu kan dalam sungguh terlalu, kata si Roma Irama kayak gitu kan. Sudah dapat afirmasi, tergeser lagi orang-orang, repot itu. Jadi tolong sekarang sudah mulai lagi dibaca, nanti nanti malam, insya Allah saya lagi persiapan untuk yang Ciamis, mungkin nanti malam sudah saya buatkan apa yang akan saya berikan di teman-teman di Ciamis dan nanti akan saya share di teman-teman. Jadi siapkan fisik dan mental karena kita hanya menghitung hari. Dan hari itu tidak lebih dari jari yang ada di tangan kita kan. Kalau mulainya nanti tanggal 6, tentunya kan hanya 14 aja gitu kan. 14 hari aja kalau yang terakhir tanggal 20 itu. Jadi fokus sekarang, korbankan waktu karena yang sedikit ini, karena ini sangat menentukan seumur hidup Bapak Ibu semua. Jadi tolong materi kunci dibaca. Tolong daftar tilik di print, nanti checklist mana yang belum bisa, mana yang ini nanti kita bisa diskusi panjang. Dan untuk hari Senin malam, kita akan berbicara tentang apa yang tahun kemarin keluar, apa yang kira-kira keluar tahun depan, tahun ini, dan apa yang harus kita siapkan, kuncinya seperti apa, itu yang akan kita bahas pada malam Senin malam Selasa berarti Senin malam. Jadi Bapak Ibu silakan nanti, karena saya akan meng-share ini kepada semuanya, sementara ini hanya untuk 300 orang. Zoom ini hanya untuk 300 orang, jadi siapa yang cepat itu yang dapat. Nah, tapi pada teman-teman silahkan, karena saya tahu ya, tidak semuanya perawat itu kadang-kadang kadang-kadang di dinas juga gitu, nggak semuanya bisa ikut seperti itu ya. Itu teman-teman untuk sementara untuk hari ini, dan ada yang saya sebenarnya nanti untuk teman-teman yang ada di grup ini ya, di grup mungkin saya tidak tahu, soalnya saya ingin teman-teman pintar dalam teknis, maka saya akan memberikan. Tadinya saya mau jual nih. Saya mencari duit tadinya. Tapi enggak lah, sekarang saya pikir lebih baik saya bersiap-siap untuk menambah pahala aja. Nanti untuk bagian 3 di min map akan saya kirim. Sudah kemarin ya? Di grup 15 sudah saya kirim ya? 15, 14? Min map hari kapan ya? 14 belum. Hah? Untuk grup 14 belum, Pak. Sudah 14. 15 sudah saya kirim. Yang belum saya di grup umum, nanti aja di grup umum ya. Saya kirimnya di grup umum nanti malam. Oke. Nanti Anda tinggal cek di grup umum, di sana ada semua nanti. Supaya teman-teman fokus baca min map, karena min map itu ringkasan. Saya yang baca, Anda yang baca hasil kerjaan saya aja gitu, cara-cara saya. Jadi baca itu, usahakan min map dibaca. Nanti saya berikan min map yang ada catatan tulisan tangan dari teman-teman dulu. Sampai di sini dulu teman-teman untuk hari ini. Besok masih ada tryout. Saya coba besok tryout tetap pukul 19 untuk tryout. Silahkan dikerjakan. Kemudian
upayakan teman-teman bisa mengerjakan karena ini detik-detik terakhir gitu ya, detik-detik genting. Silakan sebagai acuan ya, sebagai acuan. Dan pahami, siap-siap saja karena kita sudah menjelang ujian. Dan nanti pun kita juga, teman-teman yang sudah ujian, jangan lupa memberikan FR kepada kita supaya kita bisa membagi pada teman-teman yang lain. Coach izin. Ya, silakan. Hari ini bukannya 2 jam ya? Atau saya yang terlambat? 2 jam harusnya. Biasanya udah fisiknya belum bagus nih. Saya sampai di sini dulu aja. Siap, Coach. Siap, Coach. Kemarin habis tumbang, barusan habis ngebut dari Pangandaran ke Tasik. Fisiknya tumbang nih, Bro. Siap, Coach. Ya. Gantinya baca. Siap. Lekas sembuh, Coach. Ya, makasih. Pak, yang grup umum itu materi bukan? Gimana, Bro? Coach, kirimin madu, Coach. Yang grup umum itu yang diskusi materi umum bukan, Pak? Materinya dikirim, Coach. Yang untuk materi nanti dia di umum ya, di diskusi umum. Tapi kan ada grup materi. Jadi kalau misalkan ada judulnya misalkan materi umum, klik aja nama judul itu, nama judul, nanti langsung otomatis Anda diminta gabung. Otomatis klik aja. Begitu ya. Jadi kalau Anda nggak ngerti di mana materi umum, kalau saya biasa saya ngirim dari materi umum, jadi klik aja nama saya, nama materi umumnya, klik aja nanti join aja langsung gitu aja, langsung bisa gabung. Ya, jadi jangan minta linknya, tinggal aja gitu, itu lebih efektif seperti itu. Ada lagi, silakan teman-teman. Siap, Coach, siap. Oke. Bagi teman-teman yang baru, nanti malam saya kirim link-link, terutama di gelombang gelombang 15 ya. Nanti saya kirim linknya lah. Kalau enggak, minta sama temennya yang ada di grup. Nanti temennya tolong bantu. Ya. Itu saja teman-teman. Mohon maaf tidak fix. Coach, mau tanya, boleh? Oke, boleh. Coach, untuk tryout-nya bisa dikasih waktu atau enggak ya? Biar kita bisa lebih... Sebenarnya saya bisa saja dengan menggunakan add-ons ya. Kita bisa nambah waktu. Cuman masalahnya kan tidak semua bisa serempak, Mas. Tapi saya coba pakai add-on ya. Nanti yang 17, yang 19 saya cek pakai add-on supaya waktunya habis tiba-tiba langsung kirim aja gitu ya. Saya coba untuk malam minggu, saya coba untuk itu. Minggu malam saya coba pakai add-on, jadi waktunya cukup 130 menit. Oke, saya coba besok. Siap. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi, teman-teman? Ya, nanti saya buka lagi lah. Nanti saya buka lagi add-ons-nya. Karena kalau pakai add-on, kalau sudah waktunya habis, itu nggak bisa dibuka lagi biasanya. Tapi saya coba cari cara lah, nanti bikin 2 link, atau yang satu pakai add-on, yang satu enggak. Tapi bisa juga kan seperti itu. Oke. Itu saja, mohon maaf tidak penuh 2 jam, karena ini sudah mulai ada sering. Oke, terima kasih teman-teman. Besok ketemu di tryout berarti ya. Besok karena saya malam ini juga mau persiapan untuk teman-teman yang besok ada di Ciamis. Boleh. Kan Ciamis besok kita nggak nyiar siaran di YouTube enggak ya? Nggak boleh. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Mohon doanya mudah-mudahan saya cepat fix karena ini kita harus waktunya sedang diburu-buru supaya kita bisa kisi-kisi belum ada ya. Kalau ada yang sudah ada mohon dikirim saya juga. Sama Bu belum ada Bu Dwi. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.